banyak anak-anak muda yang selesai kuliah bingung untuk mencari pekerjaan. Kemudian setelah mendapatkan pekerjaan itu terkadang dia terkena PHK atau tidak terkena PHK, kadang dia mengundurkan diri. Padahal dia belum ada pekerjaan yang lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tapi dia mengundurkan diri. Namun setelah mengundurkan diri dari itu ya rata-rata menganggur, tidak ada penghasilan. Kalau menurut persepsi saya, ini kan secara pribadi yang saya alami saya alami, saya memang seorang karyawan swasta perusahaan kecil, tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan walaupun cobaan tekanan itu, tapi alhamdulillah saya tekankan pada diri saya harus berhasil. Saya harus berhasil karena kadang-kadang kadang-kadang rasionalitas kita itu terhijab oleh hawa nafsu kita. Karena ini kita lihat kebanyakan orang dia kerja di sini ada aja keluhannya sudah ini terlalu banyak keluhan sebenarnya dalam hidupnya, tidak menerima. Sebenarnya kita juga harus menerima. Intinya misalnya begini kan, dimanapun perusahaan terutama di perusahaan swasta itu perusahaan swasta itu pasti tekanannya besar, itu ada tekanan tapi ketika kita harus menghadapi tekanan atau bos kita marah, atasan kita marah kita harus lapang dada, kita harus buka. Jadi kita harus lapang dada. Kita menerima, kita menggunakan rasionalitas kita. Makanya begini dimanapun kita kerja, apapun kita kerja, intinya itu tetap ada tantangan, ada resiko, ada rintangan yang kita hadapi, tapi kita harus menghadapinya dengan sabar. Di sana harus ada ilmu sabar. Ilmu sabarnya juga harus ada. Kita harus konsisten, terutama konsisten dalam bahasa agamanya istiqomah. Kita harus istiqomah gitu. Intinya jangan terlalu mengikuti hawa nafsu ini. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, dari rasionalitas kita itu terhijab itu. Kita tidak rasionalitas kita. Makanya kenapa banyak teman-teman saya di perjuangan saya dulu kita sama-sama cari kerja dulu tapi ketika kerja karena merasa tidak cocok atau apa, jadi dia mengundurkan diri. Dia pikirkan bahwa setelah dia berhenti kerja itu yang lebih baik. Padahal tidak sebenarnya. Malahan itu yang membuat kita jatuh terus Misalnya gini, kita mau berhenti kerja di tempat kita, terus dia bikin usaha dia bikin usaha cuci motor, dia bikin usaha cuci motor, tapi belum jalan usaha cuci motornya, dia sudah berhenti kerja. Gimana itu? Salah pemikiran sebenarnya. Berarti pemikirannya salah. Seharusnya usahanya itu tetap jalan, dikerjakan oleh orang lain, dia tetap kerja sebelum usahanya itu besar jalan. Dan nanti kalau usahanya sudah besar jalan, tidak apa-apa berhenti, tidak masalah. Karena sudah ada penghasilan kita kan, ada tabungan kita itu. Nah itu sebenarnya, terutama buat adik-adik ini yang mau cari kerjaan jangan cari kerjaan itu sesuai dengan basicnya, sesuai dengan ijazahnya Pekerjaan itu tidak harus linear dengan ijazah kita, dengan ijazah kita, dengan jurusan kita. Yang penting pekerjaan itu halal, sah, dan bisa menghasilkan uang. Uang kita harus kerjakan dulu karena kita kan step by step betul. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung ke atas kita pasti harus naik tangga bawah. Sebelum ada tangga kita bikin dulu dasarnya. Betul. Nah, dasarnya itu ada tangga yang kita naik step by step Sebenarnya itu butuh proses prosesnya itu.
dari proses ini sebenarnya akan menentukan hasil itu. Makanya itu kalau menurut saya secara pribadi, makanya bagi saudara-saudara atau teman-teman atau adik-adik yang lagi kerja dan mau berhenti kerja, pikirkan dulu ya. Pertama-tama pertimbangkan dulu sebelum mengambil keputusan itu, karena tidak enak rasanya sekali ketika kita sudah bekerja terus kita tiba-tiba berhenti. Tidak ada penghasilan. Biasanya kita dapat penghasilan per bulan, terus setelah kita berhenti tidak ada penghasilan, tidak enak rasanya. Saya juga pernah merasakan hal seperti itu, makanya saya sangat mempertimbangkan sekali kalau saya mau berhenti kerja itu. Makanya proses saja sebenarnya, saya jalani saja prosesnya apa, itu. Nanti hasilnya akan menentukan, karena hidup itu ada 3 tahapan ya kalau menurut orang. Yang masa lalu, yang sekarang dan ke depan. Kita hidup di masa sekarang, kita pikirkan yang sekarang dan kita pikirkan ke depan, karena ke depan itu mengalir apa yang kita lakukan yang sekarang ini. Makanya kita fokus lakukan yang sekarang itu, karena masa depan ditentukan oleh yang sekarang, bukan ke depan. Karena masa depan itu adalah misteri dan itu juga belum tentu. Iya, kita bisa jalani ya. Iya, betul. Ya. Jadi kita jalani saja yang sekarang ini, kita fokus ya. Kerjakan yang sekarang ini, kita fokus, kita melakukan apa yang kita lakukan yang sekarang ini, karena ke depan itu, masa depan itu ditentukan oleh tindakan kita yang sekarang itu. Iya. Karena masa depan itu adalah mengalir ya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua ini saya ada pertanyaan Bang Andre. Ya. Terutama ini tentang guru yang honorer ya. Terutama mungkin di Indonesia, atau kita bicara di NTB saja ya Bang Andre. Ya. Banyak guru honorer yang belum terangkat oleh pemerintahan, baik itu menjadi PNS maupun P3K atau lain sebagainya lah, tidak tahu itu, pada mengeluh ya. Kenapa belum diangkat sama pemerintah begitu, dan mereka secara sukarelawan untuk honor. Nah itu terkadang saya heran juga, sementara dia memiliki keluarga untuk dihidupi kebutuhannya hari-harinya ya, tetapi dia hanya bekerja sebagai orang yang honorer di pemerintahan maupun di swasta begitu, tidak mendapatkan hasil yang mengenakan lah begitu. Nah itu kira-kira bagaimana agar tidak ada hal yang seperti itu kira-kira menurutnya, atau ada kerjaan yang lebih layak untuknya supaya mendapatkan hasil lebih besar itu, gimana itu Pak Bang Andre? Karena ini juga sebuah fenomena ya, fenomena terutama di negara kita ini. Padahal guru itu adalah biasanya yang luar biasa, tapi pemerintah kurang memperhatikannya ya. Iya, betul. Nah, dia bisa jadi presiden, dari gubernur, bupati, menteri atau apa, pengusaha, orang kaya, orang pintar, itu tidak terlepas dari jasanya seorang guru. Tapi miris sekali kita lihat sekarang ini. Betul, sangat miris sekali. Itu di mana kebijakan pemerintah itu tidak memihak, terutama kepada kawan-kawan di guru honorer ya. Malahan ya kita lihat gajinya itu ya, yang honor ini sampai 3 bulan nggak dikasih, padahal nggak seberapa itu. Betul, nggak seberapa. Terus ya tugasnya itu ya, ini kan pahlawan tanpa tanda jasa dia kan. Betul. Guru ini luar biasa, dia pengorbanannya, perjuangannya itu untuk mendidik, mencerdaskan generasi selanjutnya, sebuah generasi. Makanya kalau saya melihat ya permasalahan seperti ini sedang masih jadi di masyarakat kita ini ya, terutama di tempat kita ya. Buat kita ini adalah sebuah problem betul ya, problem di mana kawan-kawan kita yang profesinya sebagai guru itu ya mengeluh, padahal
tidak semestinya sebenarnya harus mengeluh, tapi karena kondisinya mau tidak mau, karena kita punya sifat manusiawi itu kan, manusiawi ya, kita pasti akan mengeluh karena tidak diperhatikan. Nah, intinya kepada pemerintah sebenarnya ya, terutama pemerintah setempat ya Pak Bupati, Pak Dekko gitu ya,